Jadi masuk ke bagian kenapa waktu itu gue gagal 3 kali guys. 3 kali percobaan WHV dan gak berhasil. Yang pertama, hai guys, welcome back with Main Sama Coco. Jadi hari ini gue lagi santai karena besoknya mau balik Indo guys. Gue besok mau liburan selama 3 minggu. Jadi hari ini gue nyantai, gue bisa bikin video buat kalian. Video yang tentunya kalian sudah tunggu-tunggu ya guys ya. Jadi semalam gue ngecek di Instagramnya Mido kalau sebentar lagi itu akan dibuka SDU WHV di tahun 2024. Jadi ini nggak bakalan lama sih setelah di announce. Biasanya sekitaran mungkin 3-4 minggu lah ya, mereka akan kayak istilahnya pengumuman resminya nih. Oke, tanggal sekian mereka open, kalian mesti siapin syarat-syaratnya dan lain-lainnya. Nah di video kali ini gue pengen bahas lebih ke, kalau dokumen kalian udah tahu lah ya, kalian udah siapin lah ya sebelumnya ya. Mungkin gue lebih bahas ke tips dan trik gue dulu waktu coba ikutan War SDU WHV tahun 2019 guys, yang mana gue nggak dapet ya. Gue 3 kali percobaan dan gue nggak dapet guys, dan akhirnya berakhir sebagai student di sini. Oke, sebelumnya gue sambil makan ya guys ya, karena gue belum makan guys. Oke, jadi kalau untuk persyaratan mungkin gue bahas sekilas lah ya, biar kalian bisa update lah ya. Ini sih syarat-syarat WHV yang dari tahun ke tahunnya tuh nggak ada perbedaan guys. Yang pertama udah pasti rekening koran itu kalian mesti ada sekitar 5.000 Australian dollar di rekening kalian ya, bank reference. Kemudian umur kalian belum berulang tahun ke yang 31, atau kalian limit di umur 30 tahun tapi kalian belum ke 31, mungkin masih oke lah ya, masih bisa apply. Kemudian kemampuan berbahasa Inggris 4,5 IELTS atau mungkin setara untuk PTI sekian poin lah ya, gue nggak tahu pastinya berapa untuk PTI guys, tapi mungkin nggak ada perubahan lah ya, 4,5 masih sama overall. Terus apa lagi ya, SKCK, paspor yang masih berlaku, at least itu kalian pegang paspor nggak kurang dari setahun lah ya, kalau bisa sih di atas tahun guys masa berlakunya, jadi biar nggak repot lah. Terus so far sih itu ya yang paling penting ya guys ya. Umur, kalau kalian eligible umurnya kalian masuk, kalian bisa apply. Kemudian rekening, kemudian bahasa Inggris, kemudian persyaratan pendidikan. Karena kebanyakan WHV ini tuh ini ya, kebanyakan anak WHV itu udah S1 atau kemungkinan sih sekitaran ini lah semester 4 lah ya, semester 4 atau udah mendekati mau lulus dan mereka ada chance untuk apply WHV, mereka ambil kesempatan itu untuk WHV dan mereka cuti di kampusnya guys. Nah, jadi masuk ke bagian kenapa waktu itu gue gagal 3 kali guys. 3 kali percobaan WHV dan gak berhasil. Yang pertama, ini gue bisa sharing ke kalian biar nextnya kalian itu nggak mengalami hal yang sama ya guys ya. Jadi kalian bisa menghindari atau avoid hal-hal yang istilahnya itu udah pernah gue lakuin dan itu nggak berhasil. So yang pertama, pastiin internet kalian bener-bener kencang guys. Percobaan pertama gue ambil di ini ya, warung internet ya, warung internetnya apa sih, WiFi ID ya. Dulu ada ya WiFi ID yang Telkomsel punya lah ya. Dia berharapnya masih pagi, sepi kan ya, internetnya kencang. Ternyata nggak bisa masuk sama sekali guys. Nah itu udah paniknya minta ampun. Lewat HP, lebih mending lewat HP guys daripada internet yang kayak hotspot yang free gitulah ya. Itu nggak bisa yang bisa nge-push bandwidth kalian untuk masuk ke server. Yang pertama. Kemudian percobaan yang kedua, gue pindah ke warnet guys. Pindah ke warnet itu udah warnet yang istilahnya gue searching kan di Semarang kan, itu udah warnet yang paling kencang. Cuman nggak taunya kenapa gue udah booking juga satu warnet itu tetap stuck. Jadi gue udah masuk ke bagian pengisian dokumen, form online-nya sampai ke submit.
Jadi itu nyetaknya tuh di bagian submit ya guys ya. Jadi udah tinggal upload, ternyata nggak gerak guys. Nggak gerak. Jadi gue refresh, otomatis langsung full. Itu juga mungkin gue mesti banyak-banyak berdoa lah ya sebelum gue klik ya. So pasti yang pertama internet guys. Internet kalian itu bener-bener yang paling super kencang. Kemudian tidak terdistraksi orang-orang yang lagi download atau lagi nonton YouTube atau yang membutuhkan bandwidth besar. Itu. Terus yang kedua, ini untuk menghemat waktu kalian saat pengisian di form online itu, kalian udah siapin semuanya, kayak misalkan nomor KTP kalian, kalau perlu kalian udah hafal nih ya, nomor KTP kalian, kemudian alamat lah, kemudian semua file-file yang mesti kalian ketik itu kalian siapin semuanya, kalian catat di notepad di laptop kalian atau di komputer kalian atau di HP kalian. Jadi once sudah masuk, kalian tinggal alt tab, kalian tinggal copy paste masukin, itu kalian bisa hemat waktu. So jadi secara kecepatan pengisian formnya itu juga akan berbeda dengan orang-orang yang mengisi secara manual guys. Jadi kalau misalkan sama-sama masuk, kemudian kalian lebih cepat selesainya, kemungkinan untuk bisa masuk atau approve atau istilahnya submitnya lolos itu lebih gede lah, chance lebih gede lah ya. Ini sih by logic gue ya guys, karena gue nggak dapet, jadi gue mungkin bisa sharing hal-hal yang pernah gue alamin dan itu gagal. Jadi biar kalian nextnya nggak gagal guys. Internet udah, kemudian kalian transfer semua dokumennya itu ke notepad, kemudian ini salah satu yang paling penting sih, poin ketiga ya guys ya. Jadi usahakan at least lah 15 menit sebelum server WHV itu dibuka, kalian close semua sosial media, WhatsApp lah, Telegram lah, Instagram atau apalah yang akan mendistract konsentrasi kalian, akan mendistract fokus kalian. Jadi ketika udah tank nih jam 9 pagi, udah kalian fokus aja di laptop, refresh F5 terus sampai benar-benar itu udah masuk hijau, kalian tinggal pilih tanggalnya, masuk, jebret, fokus aja di situ guys. Jadi kalian abaikan grup-grup kalian tentang yang WHV yang sama-sama war, karena kan ini kan warnya kan war personal ya guys ya. Kalian kesampingkan dulu lah rasa solidaritas kalian nih. Kalau emang kalian udah masuk ke sistemnya, kalian udah selesai, kalian mau bantu teman kalian, it's okay, tapi kalian prioritaskan diri kalian dulu. Ketika kalian udah masuk, barulah kalian bisa bantu. Tapi kalau diri kalian nggak bisa masuk, ya sama-sama kan sama-sama nggak bisa masuk juga guys. So ya nggak panik sih, lebih tepatnya sih biar nggak panik, biar nggak yang nervous, biar nggak terdistract, dan persiapannya atau warnya itu lebih pede lah ya, lebih pede, lebih mantap gitu guys. Apalagi ya, so far sih itu sih guys yang gue alamin selama percobaan 3 kali ngedapetin WHV yang berujung tidak masuk. Karena yang pertama dulu kuota masih sedikit, masih 1.000, yang online itu sekitaran 100.000 orang standby di server. Bayangkan 1.000 dikeroyok 100.000 orang, servernya kan meledak ya guys. Server meledak, kemudian kuota cuma dikit, dan karena dulu masih minim ya, WHV masih belum banyak influencer yang share tentang gimana-gimananya. Dan gue tuh pikirnya gini guys, WHV ketika kalian masuk ke sistem, kalian dokumen udah prepare semuanya, kalian udah comply dokumen kalian, terus itu bakalan dapat. That's a big no-no guys, nggak yang semudah itu. Jadi kalian harus cepet-cepetan, dan itu kesalahan gue ya, karena gue nggak tahu. Waktu pertama kali percobaan itu gue nyantai, oke, dokumen gue udah comply semua, udah oke, udah pasti gue lolos memperkasar lah. Ternyata untuk dapetin tanggalnya itu butuh perjuangan ya. Oke. Dan karena sebentar lagi Mido akan mengeluarkan tanggal kalian warnya, so kalian mesti prepare dokumen dari sekarang guys, karena dia kan udah announce dia WHV ini tetap akan ada di tahun 2024. So kalau kalian saat ini belum punya dokumennya, kalian dokumen itu masih ganjel 1 atau masih ganjel 2 atau masih belum lengkap beberapa berkas, segera dilengkapi guys. Karena kita nggak tahu ya, Mido itu nggak tahu ya, kita nggak bisa prediksi Mido kapan dia akan announce tanggalnya.
Dan kalau misalkan kalian masih belum ada sertifikat IELTS atau PTE, itu akan sangat burn out lah, bikin kalian stres. Karena untuk IELTS sendiri kalian nggak bisa booking dadakan guys. Jadi kalian mesti pilih tanggal yang paling dekat atau sebelum jadwal bornya. Kemudian untuk nunggu hasilnya pun itu juga butuh waktu. Alternatif lainnya, kalau misalkan kalian nggak bisa keburu IELTS, itu PTE. Jadi PTE mungkin lebih bisa shortcut waktu ya, lebih shortcut, bukan waktunya sih, lebih shortcut prosesnya, lebih cepat juga, hasilnya juga lebih cepat keluar. Alternatif lainnya sih guys. Cuman kalau misalkan kalian pede dengan IELTS, kalian do IELTS. Kalau misalkan kalian lebih pede dengan PTE, kalian lakuin yang PTE. Cuman karena dulu gue lebih ke IELTS karena udah belajar lewat YouTube dan lain-lain ya guys, jadi ya gue ambilnya IELTS. Untuk IELTS sendiri itu kalian bisa ambil yang general atau yang general training atau yang akademik. Benefitnya apa? Bedanya apa? Kalau misalkan kalian pakai yang general training, kalian nggak bisa pakai itu untuk apply student. Tapi kalau kalian dapatnya akademik, kalian bisa apply. Misalkan ya kalian PD nih, IELTS kalian mungkin bisa dapat 5,5 atau mungkin 6. Kalau misalkan kalian PD dapat sekitaran skor itu, kalian bisa langsung ambil yang akademik. Karena kalau misalkan kalian dapat 6, kalian bisa pakai itu untuk apply beasiswa. Mungkin kalian bisa apply untuk Australian Awards tahun depan, atau mungkin kalian bisa ikut LPDP, atau mungkin kalian bisa ikut scholarship yang langsung dari kampusnya ya, dari top university di luar sana. Itu sih guys, plus minusnya general training dengan akademik. Cuman ada beberapa hal yang membedakan. Kalau misalkan akademik itu lebih kompleks, lebih istilahnya jelimet lah ya, orang bahasa Jawanya jelimet ya. Jadi nggak semudah itu Yura. Jadi nggak semudah yang general training. Kalian mesti benar-benar belajar yang mantap, yang pede. Kalau misalkan kalian bisa lewatin itu semua ya, kalian bisa dapat benefit, kalian dapat WAV, kemudian kalian bisa apply. Kalau misalkan kalian udah bosan nih WAV cuma gini-gini doang, ternyata pengen karya yang lebih bagus, kalian bisa apply untuk study, atau mungkin ada kesempatan untuk apply beasiswa, kalian bisa gunakan juga IELTS itu untuk apply beasiswa. Seperti itu guys. Jadi hari ini karena gue mau jalan-jalan lagi, infonya singkat pada jelas. WAV sebentar lagi akan dibuka. Good luck buat kalian. Kalau misalkan kalian belum lolos, kalian masih ada waktu, masih ada chance lah ya untuk nextnya apply lagi. Jangan patah semangat dengan mimpi kalian, terus maju, keep going, don't lose your hope. Dan kesempatan itu harus dicoba berkali-kali guys. Kesempatan itu pasti datang kalau kalian mau mencoba.